Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how is it going? Today, saya akan memberikan materi tentang how to write a recount text by using mind mapping. Jadi, kita akan berlatih membuat teks recount ya, tetapi kita akan membuatnya dengan melalui mind mapping. So, what is mind mapping? Jadi, coba kalian lihat di contoh ini. Nah, seperti yang kalian lihat, mind mapping itu adalah peta konsep, atau kamu ketika ingin mengarang sesuatu atau ingin merangkum tentang suatu, maka kamu membutuhkan yang namanya peta konsep. Nah, peta konsep ini akan lebih memudahkan kalian ketika ingin mengarang atau membuat rangkuman tentang sesuatu. Nah, sekarang bagaimana penggunaan dari mind mapping ini di dalam recount text? Saya ingin kalian mengamati beberapa contoh mind mapping yang saya tampilkan ini. Nah, ini adalah tentang stay at home karena COVID-19. Kemudian ini adalah tentang time management. Nah, setelah kalian melihat contoh itu, mari kita membuat mind mapping untuk menulis recount text. Nah, dalam membuat mind mapping itu, pertama kita harus menuliskan yang namanya ide pokok atau main idea, apa yang akan diceritakan. Nah, kira-kira itu tuh idenya apa sih ketika kamu mau membuat recount text? Recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang suatu pengalaman pribadi, boleh, atau seseorang, tetapi personal ya, jadi individu saja, pengalaman individu lah. Nah, kemudian setelah kamu menemukan ide pokok, kamu harus menentukan nih siapa yang terlibat. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya ketika kalian mau mengarang suatu teks. Nah, sekarang siapa yang terlibat? Nah, siapa yang terlibat itu artinya adalah tokohnya. Nah, siapa sih yang menceritakan cerita ini atau siapa sih yang terlibat? Siapa saja, mungkin bisa juga saya dan juga teman-teman misalnya, atau kamu dan keluargamu, atau siapapun. Nah, itu termasuk ke siapa yang terlibat. Kemudian kalian tuliskan kedua, yaitu di mana dan kapan, where and when. Jadi setelah kita tahu siapa yang mempunyai pengalaman itu, kemudian kamu tulis di mana dan kapan. Nah, setelah kalian tuliskan di mana dan kapan, baru kalian ceritakan bagaimana detail kejadiannya. Kalian bisa tulis satu, detailnya gimana. Misalnya nanti kita akan lihat contohnya pembuatannya ya. Nih, bagaimana detail kejadiannya. Satu gimana, dua gimana, ada kejadian apa saja. Nah, kalian tulis di sini. Nah, setelah itu kalian membuat yang namanya ending atau akhir dari ceritanya. Nah, bagaimana tuh endingnya? Setelah ada kejadian begini, nah endingnya seperti apa? Nah, itu kalian tuliskan setelahnya. Kemudian yang perlu kalian tulis selanjutnya lagi yaitu adalah perasaan penulis atau pelaku atau tokohnya. Nah, setelah ada kejadian itu, kemudian endingnya bagaimana? Terus perasaan kamu bagaimana? Apakah kamu malu? Apakah kamu senang? Ataukah kamu sedih? Ataukah kamu sangat bahagia? Ataukah kamu capek? Nah, itu kita tulis di setelah ending ya. Nah, setelah kita membuat semua yang ada di sini ini, membuat rangkuman atau kerangkanya, rangka berpikirnya, kemudian barulah kalian bisa menentukan yang namanya judul atau title. Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak langsung ya mengarang cerita, nanti biar ceritanya bisa urut. Nah, kalian ceritakan secara urut. Nah, sekarang coba kita let's try to make it. Kita coba buat ya. Baik, seandainya saya punya ide pokok atau main idenya adalah tentang pengalaman yang mengagetkan. Nah, setelah saya itu memikir-pikirkan pengalaman yang mengagetkan, maka pertama saya akan memikirkan siapa yang terlibat. Nah, misalnya yang terlibat adalah I atau saya atau the writer. Nah, di sini adalah karena pengalaman saya, maka pelakunya atau tokohnya adalah saya. Kemudian yang kedua yaitu di mana dan kapan. Nah, di mana dan kapan itu saya tuliskan last night at home. Jadi di mananya adalah at home,
kapannya adalah last night. Selanjutnya, saya tulis detail kejadiannya. Pertama, misalnya saya mendengarkan musik, yaitu bahasa Inggrisnya listening music. Nah, kemudian ada kejadian yang kedua, yaitu banyak orang berteriak nama saya, misalnya the crowd screaming out my name. Nah, itu kamu tulis dulu pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Kalian tuliskan detailnya secara urut. Nah, setelah itu ternyata saya menyanyi lagu di atas panggung. Nah, kemudian kejadian yang terakhir yaitu ternyata ibu saya membangunkan saya. My mother woke me up. Begitulah detail kejadiannya. Kalian tulis aja detail kejadiannya 1, 2, 3, 4. Nah, itu nanti bisa kalian buat dalam satu paragraf atau ada dua atau lebih dari 2 atau 2 paragraf. Boleh lebih dari 1 ya untuk paragrafnya detail kejadiannya. Mungkin kejadiannya panjang, ceritanya yang ingin kalian ceritakan lebih panjang, itu kalian masukkan nanti dalam satu paragraf atau bisa lebih dari 1 paragraf. Selanjutnya saya pikirkan dulu bagaimana endingnya. Nah, setelah ada kejadian nih, ibu saya membangunkan saya, dan ternyata endingnya itu ibu saya menarik saya dari kasur. Ternyata saya bermimpi. Nah, itulah endingnya yang saya maksud. Jadi ternyata endingnya itu saya itu bermimpi begitu. Kemudian perasaan saya atau perasaan penulisnya adalah I was so shocked. Saya kaget. Maka dari itu, karena ini adalah suatu pengalaman yang mengagetkan, maka saya tulis di sini title-nya adalah menjadi bintang, being a star, karena kejadiannya adalah saya menjadi seorang bintang dan menyanyi di atas panggung. Nah, sekarang setelah kalian tahu nih kerangka berpikirnya, kalian nanti bisa buat seindah mungkin, sekreatif mungkin dengan hiasan-hiasan dan warna-warna. Kemudian setelah itu saya akan membuat yang namanya teksnya. Nah, pelan-pelan kalian bisa tuliskan dulu dari bahasa Indonesia dulu, membuat 1 kalimat, 2 kalimat gitu. Nah, ini lihat untuk paragraf yang pertama, ini saya tuliskan who-nya siapa, yaitu I. Kemudian ada where, ada when juga di sini. Kemudian untuk paragraf yang kedua itu detail kejadiannya. Walaupun tadi terdapat 4 kejadian, tapi saya rangkum menjadi saya buat menjadi 1 paragraf dengan detail yang lebih banyak. Jadi ada ceritanya yang lebih panjang lagi. Jadi yang tadi itu cuma poin-poin aja, cuma kalian catat poin-poinnya aja. Nah, sekarang kalian catat detailnya seperti itu. Jadi dikembangkan lagi. Jadi yang tadi itu, yang 1, 2, 3, 4 itu hanya sebagai kerangka saja. Pengembangannya tetap kalian nanti kembangkan sendiri dengan lebih detail. Nah, untuk paragraf yang terakhir itu berisi ending dan perasaan penulis atau tokoh. Nanti kalian bisa lihat lagi di gambar yang sebelumnya atau slide sebelumnya tentang ending dan perasaannya. Kemudian saya kembangkan lagi. Akhirnya saya buat juga 1 paragraf. Nah, kemudian jadi inilah hasil dari recount text yang saya buat. Jadi untuk membuat recount text itu, kalian harus memikirkan 1 pengalaman dulu, membuat ide pokoknya, baru kalian kembangkan poin-poin yang tertulis di atas. Baik, so, are you ready to make your own recount text? Saya harap kalian akan membuat, tugas kalian adalah membuat recount text tentang pengalaman pribadi kalian. Kemudian, recount text itu akan kalian jadikan tugas, pilihan dari tugas akhir dari semester ini. Kan tugasnya ada 2, boleh membacakan recount text atau